Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu topik yang cukup banyak diperdebatkan, ya, terutama di crypto Twitter nih, ya, di Indo maupun di luar negeri, terutama di luar negeri, ya. Banyak yang merasa bahwa, waduh, ini Oktober gagal nih, mana Oktober, belum apa-apa udah ngedam katanya, ya. Nah, tapi kita harus ingat dulu, ya, sekarang bulan Oktober itu masih baru minus 3% untuk Bitcoin. Begitu, ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang gagal sih ya masih lama ya. Kita masih ada sampai 27 hari lagi ke depan sampai monthly close. Begitu, ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih detail mengenai bulan Oktober ini sendiri, gua harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, udah beres disclaimernya. Sekarang kita akan langsung masuk dulu. Kenapa banyak orang yang berekspektasi Oktober ini akan jadi bullish? Nah, kenapa seperti itu? Karena statistik, ya. Dari 2013 sampai 2023, ini 9 banding 11. Berarti 9 tahun, ya, dari 11 tahun itu bullish. Hanya 2 kali saja dia bearish di 2014 dan 2018. Sisanya bullish dan cukup signifikan, ya. Kita bisa di sini di 2013 dia nge-pump 60,79%. 2015 dia nge-pump 33,49%. Lalu yang signifikan lagi mungkin di sini 2017 dia nge-pump 47,81%. Ya, jadi kebayang ya kenapa banyak orang yang berekspektasi di Oktober ini kita akan mendapatkan bulan yang bullish lagi, ya. Nah, tetapi baru awal-awal kok koreksi. Nah, buat lu yang mungkin tinggal di bawah batu, ya, buat lu yang tinggal di bawah batu mungkin nggak sadar bahwa ada konflik lagi nih Iran dan Israel, ya. Ini sebenarnya konflik yang sudah sangat lama dari 1985 begitu. Nah, kemarin Iran menembakkan misil mereka ke Israel. Nah, ini menyebabkan satu event yang sering kali disebut sebagai buying the invasion, gitu, di mana market cenderung drop karena terjadi konflik antara negara. Semakin negaranya besar, semakin besar impact-nya. Nah, kenapa menurut gua ini nggak terlalu signifikan? Ini cuma Bitcoin cuma koreksi 3,94%, karena Iran Israel ini adalah negara yang ada di Timur Tengah, ya. Timur Tengah ini memang negara yang sangat penuh konflik, gitu. Jadi ya jujurnya menurut gua untuk skala sebesar itu, ya, tembak-tembakannya ini koreksinya nggak terlalu gede. Ya kenapa? Karena ini memang daerah konflik, begitu, ya. Nah, tapi apapun itu, ini masuknya ke dalam suatu black swan event. Begitu, siapa sih yang bakal nebak, oh tanggal sekian nih akan ditembakkan rudal ke Israel? Nggak ada yang tahu. Ya cuma orang-orang Iran yang tahu. Ya maksudnya bukan orang Iran ya. Apa ya? Bisa dibilang tentara Iran yang tahu. Jenderal-jenderal di Iran yang tahu. Ya sisanya nggak ada yang tahu. Begitu ya. Sampai Israel aja tiba-tiba kan, wah nggak siap dia ditembak. Begitu kan. Nah, jadi ya ini masuk ke dalam black swan event sebenarnya. Nah, tentunya itu juga mempengaruhi markets. Nah, tapi gini ya, kalau gue sih pengen bahas lebih mendasar lagi sebenarnya, ya. Ini ada satu mentalitas yang menurut gue nggak terlalu bagus, begitu ya. Mentalitas yang ya sebutnya ya kayak mentalitas victim gitu ya. Wah, gimana nih, gue jadi rugi. Ya walaupun jujurnya bukan di TCI ya, gue ngelihat di sosmed aja in general gitu, ngelihat gue ya. Ngelihat, wah gila ya, terutama di Twitter. Wah gila, banyak orang yang bilang, wah Oktober kacau nih, gua hancur banget nih, wah bener-bener nih kripto bikin rugi, bla 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 bla. Padahal kalau kita mau ngomong bukan cuma kripto, yang lain juga drop, saham juga drop, rata-rata in general drop, begitu. Nah, selain itu juga mentalitas victim seperti ini tuh nggak akan ada habisnya menurut gua, ya, nggak bagus. Dan apa namanya, ya itu apa ya, kalau menurut gua cara pandang orang aja yang salah, begitu ya. Orang tuh banyak menganggap Oktober ini seperti konser gitu ya, antara ada atau batal, begitu ya. Wah, banyak bilang batal nih gitu. Padahal kalau menurut gua approach kita itu harusnya ya, oh Oktober secara historically bullish atau bearish gitu ya, kayak September rata-rata bearish, Oktober itu bullish, itu kita harus approach-nya kayak cuaca gitu ya. Di Indonesia kita sering dengar lah ya, pokoknya kalau belakangnya udah ada ber ya, katanya September, Oktober, November, Desember itu udah mulai dingin katanya ya, udah mulai hujan. Walaupun sekarang global warming ya jadi lebih kacau ya. Sekarang September kemarin sempat sedikit adem, udah gitu panas lagi. Sekarang Oktober panas lagi juga, belum adem lagi ya.
Nah, tapi kita approach-nya sebagai itu aja, bulan yang adem atau bulan yang panas, begitu. Musim panas, musim hujan, begitu. Nah, tapi gini permasalahannya ya, kalau kita disuruh untuk bawa payung, ya kita suruh bawa jas hujan di bulan September sampai Desember, apakah itu suatu saran yang buruk? Menurut gua enggak, itu saran yang baik. Kenapa? Karena statistiknya, misalkan ya, statistiknya September sampai Desember curah hujannya lebih tinggi. Nah, maka dari itu kalau kita mempersiapkan dengan bawa payung, itu hal yang baik. Nah, yang gue bingung tuh sekarang banyak orang yang marah-marah. Gue jadi susah nih bawa payung, lu bilang bakal hujan. Lah, iya statistiknya benar bakal hujan. Gitu. Tapi kalau nggak hujan ya udah, berarti lu udah siap aja kan. Nah, itu yang gue kadang-kadang rada sesakan ya dengan para netizen begitu ya. Wah, gimana nih? Katanya Oktober belum naik. Ya mungkin perbedaannya gini. Kalau hujan kan lu cuma bawa payung ya paling jelek-jeleknya kalau sampai nggak punya payung lu beli. Lu jadi ngerasa rugi nih, gue udah beli payung. Nggak hujan ternyata. That's it. Tapi kalau di investasi atau di kripto, orang pada banyak yang apa? Nah, front running market itu mungkin yang membuat jadi berbeda vibe-nya. Ya, wah, gue jadi rugi. Iya, karena banyak orang yang mungkin pengen front running, ngeliat September udah bagus. Wah, bagus nih. Udah hajar all in, Oktober pasti naik, gak mungkin turun, ceder turun. Nah, udah, keluar lah. Gitu. Nah, itu yang kacau. Nggak bisa seperti itu. Ya, itu kesannya kalau kita bikin analoginya dengan apa bulan-bulan hujan tuh mungkin gini. Wah, ini udah mau hujan nih. Gua bikin PLTA ya tenaga air gitu ya. Curah hujan tinggi, airnya banyak nanti gua bisa kaya nih dari PLTA gua ya. Buat yang kata PLTA itu pembangkit listrik tenaga air gitu ya. Jadi nah itu kalau gitu ya oke gua ngerti. Oh, kacau nih. Gue jadi rugi nih. Nah, itu makanya jangan bangun PLTA. Nah, PLTA itu kayak apa? Ya kalau lu bangun PLTA di bulan-bulan hujan, itu sama aja kayak lu all in duluan gitu. Ya iya, ngamuk. All in di sini yang ngamuk, turun gitu. Walaupun jujurnya kalau mau ngomong persentasenya gak gede-gede amat ya. Kalau lu segini ngamuk, wah kayaknya nggak cocok di kripto jujurnya. Ini cuma baru minus gak sampai 10%. Sampai week terendah gak sampai 10%. Begitu ya. Walaupun oke, gue bisa akui memang adalah beberapa yang mungkin ya terlalu berlebihan lah mungkin ngomongnya ya. Oktober pasti ngepam ya, beli kalau lu nggak borong bodoh gitu ya. Wah lihat nih pasti kaya. Nah oke lah gue ngerti kalau yang kayak gitu mungkin memang kurang cocok. Ngomongnya seperti itu nggak pas ya. Ya makanya lu harus jadi filter gitu. Gue udah pernah bilang di beberapa video gue dulu ya. Yang lebih berharga di zaman sekarang itu bukan informasi ya. Tapi yang lebih berharga adalah filter karena terlalu banyak informasi bullshit. Terlalu banyak informasi sampah gitu. Nah, kalau kita nggak bisa ngefilter sampahnya, yang masuk ke otak sampah semua. Begitu. Ya, jadi ya lu harus pilih baik-baik mana konten yang lu konsumsi. Begitu. Karena kalau lu nonton video awal bahkan bukan bukan di Oktobernya, gue bahas dari di Septembernya. Kita udah mau deket-deket Oktober nih. Historically bagus Oktober. Tapi janganlah sampai kita all in. Kenapa? Karena ya itu nggak berarti bulan bullish itu akan terus naik tanpa koreksi. Begitu. Ya. Oke, nah jadi apa solusinya bang? Ini mungkin buat lu yang pencinta TCI udah tahu nih, udah pasti ngomong dalam hati kalian atau jangan-jangan langsung ngomong ke HP kalian atau ke laptop kalian. Pasti DCA. Yes, terdengar simple, terdengar DCA semua orang bisa. Iya, siapa bilang? Ya terdengar gampang, bener gampang, tapi dilakuinnya susah gitu ya. Nah, jadi memang DCA is key. Nah, tapi DCA-nya pun nggak boleh asal ya, nggak boleh. Oh bang, gue DCA kok bang. Oke, dana berapa? Oh, gue sejuta bang misalkan. Oke, sejuta. Lu bagi berapa kali? Dua. Itu namanya bukan DCA. Itu namanya setengah all in namanya itu ya. Cuma dibagi dua tempat. Nah, kebayang buat lu yang DCA cuma di dua tempat ya. Lu cuma di BTC aja udah habis ya. Nih, dari September akhir ke awal Oktober udah habis cuma dua posisi dan di posisi atas. Nah, bayangin buat lu yang sudah akumulasi dengan peluru 10 minimal dibagi. Nah, 10 berarti lu kebagian 1, 2, 3, 4, 5. 5 di BTC. Ethereum juga dapat ya. Dapat juga beberapa posisi. Itu dia the beauty of DCA. Nah, selain dari DCA, kita juga bisa trading futures. Nah, kayak contoh aja ya, contoh untuk BTC. BTC kita kemarin dapat 3 kali kesempatan untuk melakukan buka posisi long ya. Retest 1, retest 2. Yang pertama terjadi di tanggal 2 Oktober. Nah, di hari yang sama langsung kena BSB bawah ya.
Nah, jadi itu ada potensi yang kita bisa dapatkan di market setiap hari gitu. Dan yang enak dari trading futures adalah lo bisa trade dengan posisi long apabila lo memperkirakan market akan naik ke atas maupun ke bawah. Jadi lo bisa profit dua arah. Nah, di mana kita bisa pertimbangkan untuk trading futures? Kita bisa pertimbangkan untuk trading di Flipster. Kenapa di Flipster? Karena di Flipster sedang ada event. Dan event ini namanya adalah Boost Your Crypto Earnings. Nah, untuk ikutan di sini ada dua jenis. Yang pertama ada Earn Pool, di mana kita deposit untuk share 1000 USDT daily price pool dengan cara kita sign up for Flipster account dengan menggunakan referral code yang dari Indonesia. Berarti gampangnya sih bisa menggunakan link referral kita di bawah, ya. Yang kedua, kita bisa trade at least 3000 USDT daily. Dan yang ketiga, deposit USDT untuk earn rewards ya dalam wallet kita yang balance-nya up to 3000 USDT. Nah, selanjutnya trading rebates. Untuk trading rebates ini kita bisa earn sampai 0,1 BP ya untuk bisa untuk trading volume kita gitu ya. Untuk joinnya seperti apa? Gampang banget. Yang pertama, maintain a daily average wallet balance at least 1000 USDT. Dan yang kedua, trade to earn rebates begitu ya. Nah, selain dari event ini ada apa lagi ya? Apa lagi yang kita bisa lakukan ya? Otomatis kita bisa trade futures di sini ya. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa, wah dengan gini caranya kita sebenarnya bisa ini ya Bang, kita bisa cuan saat market turun. Ya benar dengan trading futures ya. Dan tentunya di sini ada banyak banget pairnya ya, ada BTC, Ethereum, BNB, Solana, XRP, TRX, TON dan banyak lagi ya. Jadi the option is limitless basically ya. Nah, selain di situ juga yang unik dari Flipster adalah mereka ini earningnya cukup tinggi ya untuk USDT. APR-nya mencapai 20%. Jadi misalkan nih ya, USDT lo lagi nganggur nih ya. Dan lo bisa pertimbangkan untuk taruh di Flipster di mana lo bisa mendapatkan APR sampai 20%. Nah, udah gitu ya lu juga bisa ada BTC di sini APR yang 5%, Ethereum juga 5%. Gitu. Jadi buat lo yang mungkin merasa aduh Bang, sayang nih Bang, gue udah akumulasi nih ya, gue udah punya BTC secara spot nih. Tapi gue nggak dapet yield Bang. Nah, pertimbangkan untuk menggunakan Flipster untuk bisa mendapatkan yield yang cukup signifikan lebih tinggi dibandingkan berbagai macam exchanger lain ya. Nah, selain dari itu juga mereka ada launch pool. Salah satunya yang paling besar mungkin adalah mereka itu ada launch pool TON. Begitu. Jadi buat lo yang pengen misalkan mendapatkan token-token yang baru gitu ya, walaupun tons mungkin bukan baru, ini lebih ke airdrop aja ya, kayak mungkin order. Nah, ini order baru lalu XAUT baru. Nah, lo bisa juga terus ikutin di Flipster gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Flipster ya. Jadi sekali lagi saat di masa-masa market yang mungkin cenderung drop seperti sekarang, kalau lu cuma tahu spot doang, nah mungkin bisa pertimbangkan untuk trade futures juga gitu. Tapi kalau gua tetap pribadi sarankan kalau udah lancar ya, TA-nya udah lancar, spotnya udah kebayang. Nah, cara paling gampang adalah dengan lu terus pantengin DCWT begitu. Karena di DCWT sesi 1 dan sesi kedua kita selalu ada bahas setup posisi futures begitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan kayak contoh kemarin aja gitu ya, BTC kita dapat setup. Ethereum kemarin enggak ya, Ethereum enggak. Ada berbagai macam altcoin lain juga yang kita dapatkan setupnya gitu. Ya, jadi lu bisa sekalian juga tinggal nonton DCWT, lu pelajari, udah nyaman ya, udah bisa, udah kebayang cara untuk buka posisi futuresnya, pertimbangkan untuk trade di Flipster dan juga lu bisa mendapatkan berbagai macam keuntungannya ya. Salah satunya event yang sedang berlangsung ini ya. Oke, jadi itu kurang lebih gambarannya untuk Flipster. Kita balik lagi ke bulan Oktober ini ya. Jadi kalau gua sih tetap akan mengingatkan satu hal aja ya. Ini bulan Oktober tuh baru di awal-awal ya, bahkan belum masuk seminggu ya, belum masuk seminggu. Jangan terlalu cepat kita memiliki pemikiran tertentu begitu ya. Dan lagi-lagi ya dan lagi pula juga ya kalau kita dari saat gua ngerekam video ini kita tuh literally bulan Oktober baru minus 3,46% begitu. Kalau lo lihat di tahun-tahun sebelumnya ya, itu ada yang minus 37, ada yang minus sampai 13% dan seterusnya ya. Jadi jujur ini masih sangat kecil begitu. Nah, kalau lo udah panik dengan merah sebesar ini ya, aduh gua nggak yakin lo cocok nggak di kripto begitu. Karena lagi-lagi nggak semua orang cocok di kripto juga ya. Kalau misalkan, aduh bang gua apa namanya masih tetap relatif deg-degan nih bang di kripto kalau misalkan ngelihat turunnya, aduh apalagi sampai 8, 10, nah ya mungkin nggak cocok begitu. Dan itu nggak masalah gitu, nggak harus semua orang trade kripto juga gitu. Kayak gue pribadi pun nggak semua di kripto gitu, gue campur-campur, ada berbagai macam aset kelas lain juga yang gue miliki gitu ya.
Nah, kalau dari fundamentalnya mungkin yang harus kita perhatikan adalah Iran kan udah nembak nih ke Israel. Apakah Israel akan nembak balik atau enggak? Nah, saat dia nembak balik seperti apa ya reaksi dari ya misalkan UN dan seterusnya. Gimana juga reaksi Amrik begitu. Ya, karena lagi-lagi kalau Amrik udah mulai ikutan, disitulah biasanya marketnya bisa lebih bergoncang lagi. Gitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih tetap mengingatkan satu hal. Tugas kita di market itu bukan tebak-tebakan market mau kemana ya. Bukan jadi dukun ya, bakar menyan bilang tanggal sekian BTC akan aduh ya. Zaman dulu udah ada ya. Katanya November 2000 berapa? 2022, 2021, 2022 ya. Wah, BTC akan ke nol ya. Terusnya enggak geser Desember ya. Desember kemana lagi? Januari. Terus digeser sampai sekarang harganya udah berapa? Gitu. Jadi janganlah jadi dukun di market. Tugas kita adalah bereaksi terhadap market ya karena kita ya lagi-lagi bukan dukun santet. Kita nggak tahu nih ada nggak konflik-konflik seperti ini lagi, ada nggak perang seperti Rusia Ukraina lagi gitu. Jadi banyak faktor yang kita sebagai manusia biasa yang bukan Tuhan itu nggak bisa kontrol. Nah janganlah berpura-pura seperti kita bisa mengontrol gitu karena kalau udah mulai berpura-pura seperti itu udah deluded gitu ya waduh ya otaknya udah kayak punya God complex jadi kacau ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.